اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita himmah aliyah, semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah taufik serta hidayahnya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin. Pertemuan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap orang Islam, baik perempuan ataupun laki-laki. Wajib di sini yakni la yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika dikerjakan diberi ganjaran oleh Allah, yakni pahala, dan jika ditinggalkan maka disiksa oleh Allah, yakni dia akan mendapatkan dosa. Dan menuntut ilmu ini termasuk bagian daripada takwa. Karena takwa itu intisalu amrillah wa ijtinabu nawahi. Pengertian takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang. Menuntut ilmu hukumnya wajib, itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu itu menjadi fondasi sebuah ketakwaan. La yasihu taqwa ma'al jahil. Tidak sah ketakwaan seseorang beserta adanya kejahilan. Seberapa besar ilmu kita, itulah potensi kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat. Kemudian ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Apalagi ilmu cinta, ada enggak? Ilmu pelet, bahkan yang haram banyak ilmu. Namun yang wajib itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Yang wajib adalah ilmu halal. Apa itu ilmu halal? Ilmu usul din wa ilmu fikih, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Yang nanti disertai dengan ilmu tasawuf, itu wajib dipelajari.
Maka dalam agama sebenarnya cuma 3. Akidah yang pertama, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. 3 saja sebenarnya agama itu. Akidah ini dijelaskan dalam ilmu tauhid. Kalau kita pelajari ibadah ini dijelaskan dalam ilmu fikih. Bagaimana cara kita beribadah agar kita diterima di sisi Allah ibadah. Dan akhlak ini dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Bagaimana akhlak kita, sifat-sifat dan menjauhi sifat-sifat tersebut. Ini tidak semuanya. Ini harus kita pahami ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Wal muradu minal hali hauna. Wal muradu minal hali hauna, dan yang dimaksud dari hal di sini. Kemarin kan ilmu hal adalah ilmu usuluddin wa ilmu fikih. Maksudnya, ini diperpanjang pembahasan. Maksud ilmu hal adalah al-muradu minal hali hauna, yang dimaksud daripada hal di sini. Nah, Al-amrul alimi lil insani. Al-amrul alimu lil insani, yaitu perkara yang mendatang bagi manusia. Itu urusannya manusia. Hal itu urusannya manusia. Dan Minal kufri wal imani. minal kufri wal iman. Itu kalau bukan diartikan ya. Minal kufri wal iman, dari masalah kekafiran dan iman. Ini pembahasan masalah tauhid. Nah, hati-hati kita ini hidup di dunia. Kalau sudah kita kufur, keluar dari agama Islam, apa kita non Muslim, itu Allah menyatakan dia akan dinamakan khalidina fiha, kekal. Tapi kalau dia tetap dalam keadaan Muslim, itu Nabi menjamin bakal masuk surga. Nabi menyatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umat nanti akan masuk surga. Cuma caranya beda-beda. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, dia masuk surga, tapi dihisab dulu baru surga. Yang ketiga, dia masuk surga tapi transit dulu, transit di neraka dulu. Bisa transitnya selalu surga. Namun bagi orang yang bukan Muslim, itu maka adalah api. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Perhatikan benar-benar. Nah, Wassalati wazakati. dan sholat dan masalah zakat. Nah, Wasawi. dan puasa. Jadi al-muradu minal hali kuna, yang dimaksud daripada hal di sini al-amrul alidu, yaitu perkara yang mendatang dari insan bagi manusia, minal kufri wal iman, daripada masalah kekufuran dan iman, wassalati dan sholat, wazakati dan zakat, wassawmi dan puasa. Ini wilayah fikih. Ini tauhid tadi pembahasannya. Ini fikih, membahas bagaimana hukum sholat, syarat-syarat sahnya, itu dibahas di fikih. Nah, Wa ghairiha minal ahwali. dan selainnya daripada
dulu lil mustaqbal. Bukan yang dimaksud hal di sini adalah hal yang bermakna masa sekarang. Kalau kita belajar nahu, ini masa hal namanya. Masa hal itu yang mudhari, maknanya masa sekarang. Bukan itu, bukan hal yang bermakna masa sekarang yang berlawanan bagi masa mustaqbal, masa akan datang. Sama-sama yang mudhari. Karena yang mudhari masanya dua. Masa hal sekarang atau masa akan datang. Bukan itu maksudnya hal dimaksud ilmu hal tadi ya. Nah, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hali. afdalul ilmi ilmul hali. Paling utama, paling afdal ilmu adalah ilmu hal. Paling utama anu wajib itu. Nah, Wa afdalul amali hifdzul hali. wa afdalul amali hifdzul hali. Dan paling utama amal yakni menjaga hal. Ini penting. Amal yang paling utama adalah menjaga hal, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita. Dan itu adalah pembahasannya itu yang utama. Nah, Wa yuftaradu alaihi, wa yuqaradu alaihi, dan diwajibkan atasnya seorang Islam. Nah, talabu ilmi ma yaqa'ulahu fi halihi. talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi hali. Wa yuqaradu alaihi, dan diwajibkan atasnya seorang yang beragama Islam ilmu ma yaqa'u lahu fi hali, mengetahui sesuatu yang terjadi itu sesuatu baginya di dalam keadaannya. Nah, Ay fi salatihi, masalah ai fi sholatihi masalah, yakni di dalam sholatnya seumpamanya. Sholat itu pasti terjadi setiap hari bagi kita. Maka wajib kita mengetahui tentang rukun sholat, syarat sah sholat, pembatal sholat. Terjadi bagi kita. Maka wajib kita mengetahui ilmu sholat tersebut. Nah, minal mufsidati, minal mufsidati wal muslihati, dari mana yang kita ketahui daripada yang merusak, yang membatalkan atau yang membaguskan, yang mensahkan. Kalau kita ketahui supaya diterima oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fi ayyi halin, fi ayyi halin kana, pada keadaan apapun. Ini apapun keadaannya wajib. Ada sholat selama madama aku berjasa wajib sholat alaih. Selama akal masih ada dalam dirinya, maka wajib sholat tersebut. Dalam keadaan apapun, sehatkah, sakitkah, musafirkah, dan lain-lain. Makanya kita, kalau kita sehat, itu kita bersyukur, kita diberi sehat, kita gunakan ibadah. Jangan terlalu banyak dan tidak manfaat. Tapi mengatakan dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
ay fis sihhati wal maradi. Yakni tadi terjadi sholat seumpamanya pada keadaan apapun, dalam waktu sehat atau sakit. Ketika kita sehat, tetap sholat itu wajib. Makanya kalau orang yang udah mau sholat ya dua. Ada nggak yang mau libur sholat, mau cuti? Ada yang 3 hari, 4 hari, ada caranya supaya tidak sholat. Selain orang kecil ada 2. 1, innalillah, mati, tidak sholat lagi. Saya tapi disolatkan ya. Atau jadi orang gila, boleh. Atau kita tuli bisu plus tuli bisu kan, tuli kecil misalnya. Tapi kita syukuri kita normal, akal kita masih normal, bukan orang gila, kita masih diberikan umur, syukuri, gunakan ibadah. Dan ibadah itu bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, hasilnya untuk kita. Kita nih di dunia kurang lebih 7 miliar, semuanya ibadah kepada Allah. Allah tidak ada pengaruhnya. Kemuliaan Allah tidak bertambah karena Allah Maha Mulia. Karena kemuliaan Allah tidak terbatas. Atau kita yang dunia kurang lebih 7 miliar, semuanya maksiat kepada Allah. Apakah kemuliaan Allah turun? Tidak. Tetap Allah Maha Mulia. Kemuliaan Allah tidak terbatas. Kita yang perlu, kita yang untung, kita yang taat, kita yang memetik hasil dari itu. Itu yang rugi kalau kita tidak taat kepada Allah. Jadi ketika kita sakit, nah di situ Allah mau melihat siapa hambaku yang benar-benar taat. Kalau kita sehat, biasa saja kita ibadah, biasa saja bagi Allah kita sholat. Kenapa? Karena banyak orang banyak sholat waktu sehat. Namun ketika kita sakit, nah itu banyak orang yang sudah tidak sholat. Kita ketika diuji dengan sakit, namun kita masih bisa sholat, di situ akan Allah angkat derajat, Allah menguji kita, lulus dia. Kalau kita saya sedikit, malah saya tinggi, suatu sholat, cuti sholat sehari 2 hari, dan lain-lain. Nah, Wasafari wal hadari. dan dalam perjalanannya tetap wajib yang namanya sholat. Atau dia tidak melakukan perjalanan, tetap wajib. Nah, Fa'innahu la budda lahu minas sholati. fa'innahu la budda lahu minas sholati. Maka sesungguhnya la budda lahu, tidak boleh tidak baginya, mesti wajib bagi seorang Islam itu minas sholati, daripada sholat. Fa'innahu, maka sesungguhnya la budda lahu, tidak boleh tidak bagi dia orang Islam minas sholati, daripada sholat dalam keadaan apapun, kecuali mati, orang gila dan lain-lain. Disyukuri dan kita benar-benar sholat, kemudian berdoa, doakan orang tua, doakan guru kita. Jangan sampai kita lupa. Orang tua, guru itu jangan sampai lupa. Setiap kita sholat, doakan guru kita, doakan orang tua kita, supaya kita dinamakan murid yang taat dan anak yang soleh. Mudah-mudahan semuanya yang soleh, amin ya rabbal alamin. Fayuqradu alaihi ilmu ma yaqa'lahu. Fayuqradu alaihi ilmu ma yaqa'lahu. Fayuqradu, maka diwajibkan ilmu ma yaqa'lahu, mengetahui sesuatu yang terjadi baginya.
fi sholatihi tentang sholatnya, nah, minas syara'iti wal arkan, daripada syarat-syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat. Kalau kita tahu apa saja syarat sah sholat, apa saja rukun-rukun sholat wajib. Nah, bi qadri ma yu'addi bihi fardhu sholati, dia qadri ma yu'addi bihi fardhu sholati, dengan ukuran sesuatu yang menunaikan dia dengan sesuatu itu akan kepaduan sholat. Ini harus kita mempelajari tentang sholat itu yang segala biasa, yang wajib itu yang tertentu saja. Sekadar bisa kita untuk melaksanakan kewajiban sholat. Di antaranya rukunnya, syarat sahnya. Nah, wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'uhu, wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'uhu, dan wajib alaihi atasnya orang Islam ilmu ma yaqa'uhu, mengetahui sesuatu yang terjadi kiamat lahu bagi seseorang Islam ini. Ulang, wa yajibu, dan wajib alaihi atasnya seorang Islam ilmu ma yaqa'uhu, oleh mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi dia sesuatu itu lahu bagi seseorang Islam. Nah, bi qadri ma yu'addi bihi al-wajiba, dia qadri ma yu'addi bihi al-wajiba, dengan kadar sesuatu yang menunaikan dia seseorang Islam itu dengan sesuatu itu, dengan ilmu itu akan kewajiban. Ini wajib. Yang sunnah-sunnah ada wajib. Ini bagus. Silahkan mempelajari. Yang belum terjadi belum wajib. Contoh serupa haji, belum wajib haji kita, tidak wajib. Sudah ada kewajiban haji, hartanya ada untuk berhaji, wajib belajar ilmu haji. Zakat belum wajib, juga ada harta yang sampai nisab, maka dia wajib mempelajari ilmu zakat. Nah, li'anna ma yutawassalu bihi, kenapa wajib mempelajari ilmu tersebut? Bukan syarat-syarat rukun dan lain-lain. Li'anna ma yutawassalu bihi, karena bahwasanya sesuatu yang menjadi perantara, yang menjadi wasilah ila iqamatil fardhi, kepada melaksanakan kefarduan, yakunu fardhan, hukumnya wajib. Sesuatu yang menjadi perantara untuk dilaksanakannya kewajiban, maka hukumnya juga wajib. Menurut kaidah fikih, al-wasail hukmul maqasid, perantara itu sama hukum yang dimaksud. Bila yang dimaksud adalah wajib, maka perantaranya juga wajib. Sholat wajib, perantaranya mengetahui rukun-rukun syarat juga wajib. Nah, wa kadzalika fi shaumi wa zakati, dan seperti itu juga wajib fisaumi pada masalah puasa. Supaya kita paham gimana cara puasa. Nah, in kana lahu malun, wa zakati, dan zakat in kana lahu malun, jika dia memiliki harta, wajib dia belajar ilmu zakat. Wa kadzalika fil haji, wa kadzalika fis shaumi, dan seperti itu juga wajib pada masalah puasa. Wa zakati, dan zakat in kana lahu malun, jika baginya ada harta. Semisal wajib zakat, maka wajib dia mempelajari ilmu zakat. Nah, wal haji,
in wajib alaihi. Dan juga masalah haji, jika wajib haji itu atasnya, dan wajib orang haji, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang haji. Kalau belum ada uang, belum wajib, belum terjadi kepada ini. Nah, wal buyu'i itkana yattajiru. dan masalah jual beli wajib juga. In kana yattajiru, jika dia itu berjualan, berdagang. Banyak orang yang berdagang tapi tidak paham masalah jual, masalah khiyar, bagaimana yang namanya khiyar air, khiyar syarat, khiyar majlis. Itu banyak yang tidak paham masalah akad. Padahal wajib bagi pedagang mempelajari ilmu jual beli. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati. Dan seperti juga wakazalika, dan seperti itu wajib bisa ini muamalah pada seluruh muamalah yang berhubungan dengan manusia, masalah gadai menggadai, hibah dan lain-lain. Nanti kita tahu kalau kita mau gadaikan barang, gimana hukumnya pelajari, wajib dalam asal-asalnya. Mungkin cukup dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbiasa memberikan kita hidayah, taufik serta hidayahnya, dan kita menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua hadir di malam hari ini adalah maksudnya Allah di dari tanpa sampai berubah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa Allahumma inna nas'aluka wa zayyinna bil ilmi wa akhilna bil taqwa wa jannina bil amni ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت